Ya, selamat siang, sahabat Lira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya di Bincang Sehat Rumah Sakit Wira Medika. Oke, di siang hari ini kita akan mengangkat tema tentang olahraga. Jadi kemarin juga kita sudah bincang sehat bersama Dr. Happy tentang bagaimana penanganan cedera pada olahraga. Nah, untuk sekarang lebih lanjut lagi kita akan ngobrol langsung bersama tim fisioterapi di Rumah Sakit Wira Medika, yaitu bagaimana sih fisioterapi melakukan penanganan pada cedera olahraga. Dan memang di fisioterapi ini tidak hanya cedera olahraga saja ya yang untuk penanganan di fisioterapi, jadi yang lainnya juga ada. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan fisioterapi kita dengan Alfian Yoga Wiratna. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita, langsung saja kita undang teman ngobrol bincang sehat kali ini. Oke, dari Mas Alfian. Suara saya udah oke ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, suara saya jelas ya. Ya, jelas. Suara saya jelas ya. Cek sound dulu sekalian. Ya, Selamat siang. Ya, apa kabarnya selamat nih? siang, Mas Agil. Alhamdulillah, Oke, sehat. hari ini kita temanya cukup menarik nih karena kemarin kan kita ngobrol-ngobrol dengan dokter spesialis ortopedi tentang penanganan Ya, cedera pada olahraga. Ini untuk lebih lanjut lagi kita bawa nih langsung ke fisioterapinya. Kita ngobrol-ngobrol aja sih dan tanya jawab mengenai bagaimana sih sebenarnya peran fisioterapi untuk penanganan cedera pada olahraga. Mungkin eh, apa Mas Alfian bisa perkenalkan terlebih dahulu, oke. silakan. Makasih, Mas Agil. Selamat siang, sahabat Ira semua. Nama saya Alfian Yoga. Saya sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Ira Medika. Uh, Saat ini saya akan sedikit memaparkan atau sedikit diskusi mengenai fisioterapi, mengenai bisa dikatakan sport fisioterapi ya. Kalau sebenarnya fisioterapi itu luas cakupannya, tapi saat ini kita khususkan dulu fisioterapi pada cedera olahraga gitu. Mungkin Ya, nanti ada yang tanya-tanya atau sharing, silahkan kepada teman-teman semua yang ada di live kali ini. oke. Baik, Mas Alfian, mungkin langsung saja nih. Kita kan tahu nih bahwa para apa Mas Alfian sendiri dan ahli fisioterapis yang lainnya kan khususnya eh, pastinya dibekali nih dengan pengetahuan-pengetahuan khusus tentang pola olahraga itu sendiri. Nah, mulai dari potensi cedera yang mungkin terjadi, terus cara penanganannya, terus cara melihat riwayat cederanya kayak gimana gitu ya. Mungkin sudah ahlinya lah gitu. Mungkin secara garis besar kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi tugas pokok fisioterapi itu sendiri, khususnya mungkin Ya, bagi apa ya, sahabat Lila yang aktif berolahraga atau yang mengalami cedera olahraga. ya. Terima kasih Mas Agil. Jadi pada intinya fisioterapi itu cakupannya adalah luas. Jadi pada intinya fisioterapi itu mengembalikan gerak dan fungsi tubuh manusia. Nah, Hmm. pada kesempatan kali ini kita membicarakan mengenai manfaat fisioterapi di olahraga gitu. Nah, di olahraga itu sebenarnya ada klasifikasinya masing-masing. Kita tidak bisa samakan dengan uh, tindakan-tindakan fisioterapis yang ada di yang sudah dilakukan, misalnya kasus-kasus saraf atau muskulo otot gitu. Nah, Hmm. pada kesempatan ini fisioterapi olahraga adalah kita harus menyiapkan, pastikan ketika si atlet ini, kita berbicara si atlet ya, kita menyiapkan si Betul. atlet itu supaya kembali lagi ke top performance-nya gitu. Kita latih dulu, kita kasih home program dulu seperti itu.
Jadi riwayatnya seperti apa, pasti uh, kita sebagai fisioterapis ada yang namanya pengecekan anamnesis itu atlet ini siap atau tidak sih. Jadi ketika main atau bertanding itu siap atau tidak gitu. Kadang-kala banyak yang memaksakan ya, kondisinya tidak fit, menurut dia fit, tapi kita cek kondisinya tidak fit gitu. Cakupannya sebenarnya luas sih gitu. Oke, oke. Intinya berarti memberikan penilaian terhadap si pegiat olahraga ini ya, memberikan Ya, penilaian terus memberikan informasi baiknya tuh kayak gimana gitu ya. ya. Jadi pada intinya fisioterapis itu tidak hanya edukatif doang, kita juga bisa ke top. Kalau pada intinya itu adalah fisioterapis itu supaya kembali kepada level level tertinggi seorang atlet gitu. Misalnya sih itu ini kita bicara masa atlet ya. Tapi kalau misalnya Mhm. dia hanya supaya tidak ada sakit, tidak ada pain, itu mungkin bisa lah kita lakukan pencegahan supaya tidak sakit, tidaknya tidak tambah sakit, tidak tambah ke mana-mana sakitnya seperti itu. Oh gitu. Kan dijelaskan dari fisioterapisnya sendiri ada kan informasi-informasi dan arahan kepada atlet itu sendiri ya atau pegiat olahraga lah. Ya, Eh, itu biasanya informasi yang diberikan itu seputar apa aja ya? biasanya ya lifestyle, kita bisa masalah lifestyle, pola makan Mhm. gitu. Jadi jangan sampai biasanya nih atlet itu sebelum tanding atau sebelum dia itu ke event itu kita cek dulu biasanya sekali atau 2 kali sebelum H-1 atau H-2 dicek dulu kondisinya fit atau tidak gitu. Biasanya ada technical meeting dengan tim pelatih gitu. Mhm. Biasanya tim pelatih itu penting juga. Ini Dengan atlet pelatih. ini misalnya nih ya dengan staf pelatih di situ ada banyak komponen ya kalau kita bicara masalah staf pelatih gitu. Nah, tapi kita juga butuh tahu juga si atlet itu pola hidupnya seperti apa. Misalnya nih, kelihatan dia udah bagus atau dia itu udah tidak mengalami gangguan apa-apa. Tetapi uh, si atlet itu sebelumnya atau malamnya itu begadang. Pasti itu kan membuat si atlet itu tidak maksimal nantinya. Nah, itu juga membuat pengaruh juga pada performance dia. Dan juga ketika si atlet itu kembali bermain tidak riskan akan cedera juga. Misalnya habis makan sambal, pasti kan cederanya bukan di otot, pasti kan di dalam metabolisme tubuhnya dia. Itu. Jadi macam-macam sih si atlet itu jangan sampai atlet itu sakit atau jangan cedera. Iya, ya loh. Ya, Mas tadi kan memang kita ya. harus memberikan informasi yang selengkapnya tentang kondisi pasien atau kondisi ke pihak Hmm. pelatih ya ke pelatihnya ataupun ada keluarga ya pihak keluarga mungkin ya tentang perkembangan-perkembangan cedera yang dialami. Kalau di Lira Medica sendiri nih kira-kira yang paling banyak cedera yang ditangani itu apa aja ya? Ya, kalau di sini alhamdulillah di ini biasanya pos pos pasca operasi juga banyak. Biasanya atlet-atlet di sini lagi happening sih yang namanya ACL. Hmm. Di situ lutut di dalam lutut, itu ligamen di dalam lutut. Jadi kita ada 5 pasien khusus ACL dengan dokter Happy juga Hmm. yang
sebelumnya sudah sudah memberikan materi juga, tapi ini spesifik ya, kita bisa masih spesifik ACL meniskus saat ini lebih banyak. Jadi kita ada namanya gym khusus, gymnasium kita itu untuk sportnya juga alhamdulillah sedikit lengkap, walaupun belum 100% lengkap untuk memenuhi sport injury, tapi alhamdulillah kita sudah dikatakan standar ya, juga standarisasi, alhamdulillah sedikit lagi akan mencapai standarnya untuk penanganan pasca operasi ACL dan PCL ataupun meniskus gitu. Oke. Kita juga ada prosedurnya untuk melakukan tindakan-tindakan ACL, PCL, meniskus juga kita sudah siapkan. Gitu. Oke. Oke, sebelum lanjut nih ada yang bertanya di kolom komentar dari Bianca Rosa Priadi. Olahraga seperti apa yang tepat untuk cedera lutut? Ya, kalau kita sebagai fisioterapis sedikit memberikan edukasi ya, namanya saat ini kan lagi happening ya, namanya sepeda. Paling bagus bukan masalah happeningnya. Jadi saat ini paling bagus untuk kita lutut itu adalah sepeda dan di kolam renang atau jalan kaki atau berenang gitu. Jadi sepeda itu paling bagus untuk cedera lutut. Tidak dianjurkan untuk jogging atau naik tangga yang terlalu banyak. Nah, ini lututnya lutut apa dulu nih? Kalau hanya sakit mungkin OA atau apa, mungkin kita bisa lakukan. Tapi kalau apa ya namanya? Kalau udah kayak yang saya sebutkan tadi, kalau tindakan operasi, mungkin bisa konsul dulu kepada dokter spesialis ortopedi yang ada di sini. Alhamdulillah saat ini Dokter Happy kan lagi concern di hip dan di lutut dan hip gitu. Mungkin misalnya ada masalah-masalah bisa dikonsulkan kepada dokter spesialis yang di sini, ada dokter Alam maupun dokter Happy gitu Mas Agi. Oke, baik, berarti untuk misalkan ada sahabat Vira yang ingin terapi ini, berarti urutannya itu bisa nggak langsung ke fisioterapinya langsung atau harus melalui dokter dulu gitu? Ya, kalau kita saat ini jaminan asuransi atau umum mungkin bisa langsung, tergantung asuransi seperti apa, asuransinya ACC atau tidak. Kalau umum bisa direct access tanpa melalui dokter, misalnya dia urgent banget, dokternya tidak praktek, mungkin bisa langsung tindakan fisioterapi gitu kalau pembayaran umum. Tapi kalau tindakan menggunakan jaminan BPJS itu berjenjang ke Paskes 1, Paskes 2, ke DPJP, setelah itu lagi menuju ke fisioterapi gitu. Oke. Terus ini ada tambahan lagi tadi dari Bianca, bantalan lutut yang pecah Pak dan apa nih? Mungkin bagi sahabat Lila yang ingin bertanya nanti bisa selain di kolom komentar, ada tuh di samping kolom komentar ada pilihan untuk mengajukan pertanyaan, jadi biar kita juga bisa tampilkan. Nah, ini bantalan lutut yang pecah Pak dan mulai saat ini masih rajin fisioterapi. Ya, kalau saran dari saya fisioterapi adalah kalau bisa mah latihan di sepeda ya, sepeda statis boleh, sepeda yang misalnya sepeda biasa boleh. Kalau bisa tahu itu bantalan pasti kan meniskus. Nah, meniskus itu biasanya untuk gerakan untuk apa tuh namanya kan itu pasti sakit karena meniskus itu kan bantalannya. Jadi pertemuannya itu apa ya saya bahasanya paha dengan tibia fibula itu kan pasti di tengah-tengahnya itu ada nih dan ada bantalannya. Mungkin maksudnya itu ya, saya nggak tahu nih bantalan seperti apa nih. Kita harus cek dulu. Nah kalau saya kalau bisa sebelum olahraga atau sebelum fisioterapi bisa dikompres es dulu, kompres es 15 menit paling enggak
10 sampai 15 menit untuk menghilangkan inflamasi. Setelah itu bisa menggunakan TENS atau menggunakan Hmm. exercise. Hmm. Setelah itu setelah lakukan olahraga atau exercise bisa dikompres es kembali gitu. Ya kalau misalnya udah rajin fisioterapi mungkin bisa dilanjutkan. Saya sarankan jangan dipijat ya, buat teman-teman di sini ketika sakit apapun itu, karena efeknya nanti ke depan gitu. Banyak efek yang sangat membuat atlet ataupun penderita biasa itu pasca dipijat mas bukan tambah sakit, bukan tambah sembuh tapi tambah sakit, banyak sekali begitu. Karena sedikit saya info ya buat Mas Akil dan semuanya, ketika Hmm. terkena atau sekali pamannya kena, efeknya itu adalah dia akan merasakan yang namanya inflamasi gitu. Itu nggak boleh di apa tuh namanya, nggak boleh dipijat, nggak boleh dikasih hot cream dulu. Kalau bahasa awamnya Oh, hot adalah cream juga enggak ya? ya kalau pasca setelah 2 kali 24 jam itu jangan dulu gitu. Hmm. Mungkin setelah 2 kali 24 jam mungkin Mas udah bisa menggunakan itu, tapi tergantung dulu kondisinya seperti apa gitu. Oke, tadi kan sempat dibilang ada terapi untuk TENS, ya. Ya. Karena kan kita memang ada di Rumah Sakit Lira juga ada paket tertentu untuk manajemen nyeri ini. Mungkin ada fisioterapi MWD, ultrasound, dan Hmm. TENS. Itu kan bisa beberapa kali kedatangan ya, ya Mas ya. Hmm. Mungkin bisa Ya. dijelaskan paket fisioterapi MWD, ultrasound, dan TENS itu tuh mungkin banyak yang belum tahu gitu itu apa sih gitu kegunaannya buat apa gitu. Ya, kalau misalnya MBD itu masuknya ke diatemi. Kalau TENS itu untuk menghilangkan nyeri. Kalau Hmm. ultrasound itu untuk memperbaiki jaringan juga bisa, menghilangkan spasme juga bisa. Macam-macam ini kegunaannya seperti apa gitu. Tapi Hmm. biasanya kalau kasus-kasus yang berbicara masalah sport itu biasanya lebih ke menggunakan TENS, kalau tidak ultrasound gitu gitu. Dan memang untuk TENS itu harus beberapa kali kedatangan ya, nggak bisa satu kali itu selesai. Iya, kalau TENS itu nggak mungkin 1 kali sembuh. Ya kita lihat dulu Hmm. kondisi tulangnya seperti apa, kondisi lututnya Hmm. seperti apa, ligamennya seperti apa. Kalau misalnya TENS itu adalah istilahnya sunahnya, yang paling bagus itu Oke. latihannya, Hmm. exercise-nya. Exercise-nya ya berarti. Mm-mm. Jadi ketika memang pasien datang ke fisioterapi ini, terapi dijalani, terus exercise dan latihan-latihan itu dijalani langsung oleh terapisnya ya. Kira-kira itu Iya, berapa, biasanya berapa lama itu untuk exercise-nya sendiri langsung di fisioterapi? biasanya kita lihat dulu kondisi-kondisi pasien. Kalau misalnya Hmm. si atlet uh, apa itu namanya, kita bisa melakukan mungkin 30 sampai dengan 1 jam, 30 menit sampai dengan 1 jam. Tapi kan kita harus tahu dulu kondisi atletnya tuh seperti apa, sakitnya apa dulu gitu. Tapi kalau misalnya dia seorang ibu rumah tangga, pasti kan saturasinya kan beda, nadinya juga beda. Hmm. Sangatlah berbeda lah pada intinya itu. Ketika yang ada di apa tuh namanya seorang atlet dengan yang ada di bukan atlet, itu dosisnya juga beda juga. Biasanya kita punya dosis satu set itu 10 detik dengan repetisi dan istirahat itu 10 detik, Hmm. dengan kalau satu set itu 10 kali 10 kali apa tuh namanya, satu set itu 10 kali hitungan gitu. Oke. Oke, Iya. baik. Ini dari Ibu Bianca, katanya dia pernah Mm-mm. mengalami, oh pernah ultrasound katanya ada rasa sakit. Terus besok fisioterapi sekalian.
Baik, ditunggu ya Bu ya. Nanti bisa langsung fisioterapi nih. Ya, kayaknya Oke, tadi terus ibunya datang selanjutnya juga saya, nih. oh ada, memang udah sering ya. Oke, Bu Rosa. Oke, ini saya langsung ada apa pertanyaan dari sahabat Wira di Instagram. Mungkin saya bisa tampilkan di sini ya. Mm-mm. Oke, ini. Oke, terapi apa yang cocok untuk nyeri bokong sebelah usia orang tua saya? Oh, ini udah untuk orang tua. Usia Mm-mm. orang tua saya sudah 50-an. Mm-mm. Mungkin ini Ya, faktor ini usia biasa. juga ya. Biasanya ini posisi salah duduk ini, salah duduk. Atau dia duduk di satu sisi. Biasanya di revolving syndrome gitu. Tempat di otot Hmm. di revolving syndrome. Itu biasanya banyak di exercise saja. Bisa di stretching, bisa dikompres Hmm. es, setelah itu dikompres es gitu. Stretchingnya kakinya dilipat, kakinya Hmm. dilipat, setelah itu yang lurus itu misalnya kaki yang sakit kaki kanan, yang kanan dilipat ke kaki yang kiri, setelah itu kaki yang kiri bisa diangkat, jadi silang gitu, gitu. Oh, Jadi yang oke. kanan itu ke Badannya stretch tegak gitu. ya? Badannya tegak. Badannya tegak atau Boleh atau berbaring? badannya kita posisi tiduran Oh, tiduran. gitu. Mm-mm. Itu dilakukan setiap hari ya? Atau ada berapa menit biasanya? Bagusnya. Biasanya sehari 2 kali boleh, pagi dan malam. 1 kali misalnya pagi cuma 5 kali atau 3 kali boleh. Yang Hmm. penting jangan sampai dipaksa aja, semampunya gitu. Biasanya kalau Semampunya. tidak, Bisa mungkin iya, ya bisa ditambah lagi kalau misalkan di hari berikutnya mendingan, mungkin bisa ditambah lagi. iya. Oke, terus Ya jangan lupa lanjut ke kalau kayak gitu langsung dikompres es. Oke. Setelahnya Hmm, dikompres es ya. Jadi iya, kaki yang dilipat itu kaki yang sakitnya atau yang nggak sakitnya? yang sakitnya, yang Kalau sakitnya yang dilipat. misalkan pinggulnya pinggul kanan, berarti yang sakitnya yang Hmm, dilipat itu kakinya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. iya betul. Ya, habis itu Oke, oke, oke. disilangkan dan diluruskan. Oke, terus oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Dwi Lestiana. Hmm. Bila ankle cedera, kapan bisa berolahraga kembali, terutama badminton? Mm-mm. Nah, kalau badminton itu kan high impact juga ya. Biasanya ankle Hmm. itu kita tidak bisa, biasanya ankle itu kita assessment dulu. Ankle-nya itu ligamennya, pasti ligamennya yang kena. Jadi ligamen pada ankle-nya gitu. Nah, itu ada grade-nya. Pada kalau kita menjelaskan secara awam ya ini ya, grade-nya ada 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 4. Nah, dia terkena di bagian mana dulu ankle-nya gitu. Ankle-nya macam-macam, bisa jadi dia 2 sampai 3 minggu, bisa jadi 1 minggu doang. Yang pasti kalau cedera ankle itu akan penyembuhannya akan mengulang. Pastikan balance-nya si ankle itu akan tidak stabil gitu. Jadi unstabil dulu, kita stabilkan ankle-nya supaya misalnya, karena badminton itu kan balance-nya harus kuat dulu. Kalau tidak kuat pasti akan jatuh gitu. Jadi kita lihat dulu ankle-nya kapan. Ankle itu Hmm. uh, stabilisasinya harus kuat dulu. Di lain sisi lutut juga ya. Di lain sisi lutut yang penting itu ankle itu kuat dulu, stabil, stabil dulu. Setelah stabil nanti kita kuatkan. Habis penguatan tidak ada rasa nyeri sama sekali. Si atlet atau si pasien itu boleh menggunakan atau boleh melakukan olahraga kembali gitu. Tapi misalnya nih masih ada sakit-sakitan dikit atau masih nyeri sedikit, jangan selalu dipaksakan karena uh, kalau memaksakan hasilnya juga akan tidak baik, kedepannya juga akan tidak baik gitu. Oke, Gitu. berarti daripada mengambil resiko walaupun memang ada sakit sedikit pun lebih baik Mm-mm. ditahan dulu ya untuk berolahraganya ya. Iya, kalau kita pengecekan dulu, kalau saya ditanya kayak gini, Mhm. saya lihat dulu kondisi kakinya, ini bengkaknya bagian mana, inflamasinya bagian mana. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Terus
lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin saya di pertanyaan dari forum dulu nih. Dari Siap, siap. Ibu Rosayanti. Saya penderita Mm-mm. cedera pun dan Mm-mm. sama dan saat ini masih melakukan fisioterapi. Olahraga Mm-mm. apa yang tepat untuk kondisi saya? Mengingat kalau banyak aktivitas yang bertumpuk di kaki sakit. Oke, ini kayaknya salah satu pasien kita juga sih. Ya, untuk ini. Ya. Jadi cedera lututnya sudah 9 tahun. Lalu Mm-mm. olahraga apa yang tepat melihat kondisi dia yang kebanyakan aktivitasnya itu bertumpu pada kaki. Dan kakinya tuh suka sakit. Ya, Mungkin ada masukan atau saran. ya. Yang jelas ibunya, saya tahu banget ini ibunya. Kalau bisa diet dulu, Bu. Oke. Karena obesitas itu Oh, diet ya. mempengaruhi untuk tubuh. Ya, diet. Pertama diet dulu. Karena kondisi badan itu penumpu terlalu Hmm. kuat di dalam lutut. Gitu. Jadi mengakibatkan uh, pembebanan pada lutut itu semakin tinggi gitu. Dan yang kedua, setelah itu ibu mungkin dikurangi naik turun tangganya, jalan jauhnya gitu, memakai high heelsnya itu sedikit dikurangin gitu. Dan selanjutnya kalau bisa ibu melakukan yang saya sebutkan tadi menggunakan sepeda atau berenang gitu. Terus saya nanti udah itu kok. Tuh udah diet katanya. Semangat Bu, diet lagi Bu. Enggak Oh, ini lututnya. masih Ibu ini ya, Ibu Bianca ya. Iya, Oke, iya. siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rija Prihadi. Sorry, Hmm. kedengaran nggak ya? Pertanyaan berikutnya dari Iya, siap. Muhammad Rija Prihadi. Oke, Hmm. saya bacakan. Saya pernah jatuh Siap. 10 tahun lalu dari motor dan dengkul sebelah kiri terasa sakit pada waktu sholat. Terasa ada yang bergerak pada waktu sujud. Apa latihan Hmm. fisioterapi yang tepat? Ya, kalau ini sama sih. Semuanya lutut itu hampir sama dulu. Kita paling bagus itu adalah sepeda, menggunakan sepeda. Tapi kalau bisa, Mas, siapa tadi? Reza ya? Kalau bisa Mas dicek Riza Prihadi. dulu. Eh, Mas Riza tadi cek dulu bisa ke lihat juga ke dokter spesialis ortopedi dulu untuk melakukan ronsen atau di MRI juga. Karena kalau di dalam Mhm. tulang itu bisa dicek juga, bisa ACL-nya, bisa Mhm. lututnya, tempurungnya, atau bantalannya seperti Ibu Rosa itu macam-macam sih. Jadi jangan sampai pembebanan lutut itu semakin tinggi mengakibatkan nanti ke depannya osteoartritis ini gitu. Jangan sampai jadi semakin lama didiamkan semakin lama kita membebankan lutut semakin banyak dan lututnya bantalannya semakin keropos gitu. Itu sangat disayangkan kalau Oke. seperti itu. Baik, memang untuk ini kan kita temanya memang cedera olahraga. Terus selain cedera olahraga Mm-mm. ini sebenarnya di fisioterapi ini kondisi apa saja sih yang benar-benar membutuhkan terapi? Mm-mm. Sebenarnya kondisi muskulo ya yang kayak otot apa tuh namanya Mhm. sakit pinggang, sakit Mhm. lutut, sakit pantat, sakit tumit, salah tidur atau Mhm. salah tidur apa ya namanya spasme, tengeng gitu ya. Spasme. Jadi tidak bisa tengok gitu, spasme otot. Mhm. Jadi kita juga uh, mempunyai layanan tumbuh kembang anak. Kita juga punya untuk apa tuh namanya lansia juga, untuk stroke juga, Oke, macam-macam gitu. macam-macam ya. Ya. Oke, lanjut. Ada Hmm. pertanyaan berikutnya dari Anop. Saya ini Hmm. nama akunnya ribet. Baik, Ya. ini 2016 penyempitan lumbal, saraf terjepit, tidak pernah diterapi, kadang kambuh-kambuh. Haruskah terapi penyempitan Ya. lumbal? Wah, ini sangat lama ya. 2016 ini udah jadi 4 tahun ya. 2016, Ya. ya dari @anopki LMNFT. Oke, Hmm. gimana tuh?
Kadang Ya kambuh-kambuh kalau harus ke bisa, terapi. Kayaknya harus ya. Kalau udah ya lama ini. karena takutnya nanti semakin lama semakin uh, semakin sakit gitu ya. Karena kenapa? Mm-mm. Yang namanya lumbal itu namanya itu center of gravity. Sentralnya manusia itu ada di lumbal. Ketika lumbalnya itu sakit, otomatis atau luka, otomatis si pasien itu unstabil, mengakibatkan jalannya tidak stabil lagi. Uh, Ya, ya, Lebih ya. bahaya lagi ya, ini kita ngomong juga bukan mendoakan. Lebih bahaya lagi itu bisa namanya sakit dari cervical sini sampai dengan lumbang, ketika dia pembebanan terlalu tinggi atau itu bisa mengakibatkan kecelakaan ya, kena di lumbang atau di cervical itu bisa mengakibatkan kelumpuhan gitu. Nah, kalau hanya saraf kejepit mungkin bisa kita hilangkan nanti ke depannya untuk menghilangkan nyerinya atau edukatif supaya tidak tambah sakit ke depannya itu seperti apa gitu, supaya tidak ada kambuh-kambuhan, supaya bisa aktivitas fungsional seperti biasanya gitu. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ini dari forum dulu ya. Ada satu lagi. Oke, dari Mat Ya. Surya. Saya 4 hari yang lalu jatuh saat bermain basket dan pergelangan kaki berbunyi krek dan bengkak. Oke, bengkak saya sudah mengempes, tapi kok kaki saya bagian jari tengahnya menjadi bengkak juga jika dibandingkan dengan kaki satunya. Ini kenapa ya? Apakah normal? 4 hari yang lalu ya, otomatis biasanya nih kalau 2 kali 24 jam penanganannya bagus atau biasanya dikompres. Kalau di atlet-atlet ya nih, kita bicara masalah sepak bola, ada yang pakai semprot-semprot itu namanya etil. Menggunakan itu kalau Etil ya. dia pun tidak tidak ada etil, bisa menggunakan icing, habis itu bisa dipreskan. Dia ada, kalau awam aja deh, kita nggak usah ngomongin yang itu ya, kalau awam aja menggunakan rice aja, rice-nya nasi, SICE Oh iya, gitu. metode RICE ya yang kemarin sama Dokter Happy juga sempat Hmm, dijelaskan ya. Mungkin bisa ya, diulang lagi. rice itu akhirnya itu istirahat, rice-nya Rest. B-nya ada bisa gunakan icing, T-nya itu compression, setelah Mm-mm. E-nya itu elevation gitu. Istirahatkan, setelah itu bisa di ice, compression, setelah dikompres bisa ditinggikan lebih tinggi daripada jantung. Misalnya lututnya sakit atau pergelangan kakinya sakit, ya tinggikan supaya lebih tinggi daripada jantung Hmm. gitu. Jadi itu yang basic aja. Sebenarnya kalau ke depan itu ada apa tuh namanya, kalau kita fisioterapi ya, ada apa tuh konsep baru namanya peace and love. Tapi itu nanti kalau kita terapkan kepada pasien seperti ini agak susah nanti kita menjelaskannya gitu. Yang Peace and basic-basic love. aja. Ya peace and love. Oh, itu lebih ini lagi dari metode RICE tadi ya? Ya lebih apa ya Lebih luas namanya, lagi ya mungkin ya. lebih lebih maksudnya kalau saat ini lebih update lagi ya gitu, ilmunya lebih update lagi gitu Oh, oke. gitu. Ada juga ya berarti metode lainnya. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin emang kalau Oh ya, dijelaskan bakal panjang. Mungkin lebih singkat. Kemarin kan kita memang udah pada ngomong soal metode RICE. Kalau peace mm-mm, and love gitu kan, kok kedengarannya kok mm-mm. ini gitu lah, kayak kayak judul lagu gitu ya. Ya, ya peace and love. P itu sebenarnya protection, E-nya Oke, itu elevation, protection. uh, Mm-mm. habis itu A-nya itu anti inflammation atau bisa menggunakan obat-obatan anti nyeri Mm-mm. gitu, macam-macam lah obat-obatan itu. Saya tidak mau membicarakan health belakang di sini ya. Hanya apa, hanya tadi apa anti inflammation obat-obatan tadi. C-nya itu compression, setelah itu Mm-mm. E-nya education. Jadi setelah di protection, di elevation ditinggikan lagi, setelah itu dikasih obat, setelah dikasih obat bisa dikompres, setelah dikompres bisa gunakan edukasi dulu. Oh, jadi kita sebagai fisioterapi bisa edukasi, oh sampai segini ya, sakitnya masih sakit nggak gitu. Jadi kita evaluasi dulu si pasien ini. Nah, Mm-mm. kalau love-nya itu bisa lot atau bebanan.
Jadi pasien itu bisa dikasih beban untuk metode-metode latihan. Jadi misalnya yang saya katakan tadi menggunakan set ya, repetisi, 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 itu Hmm. itu apa itu namanya optimis, pasien itu optimis supaya tidak down, si pasien itu tidak down, V-nya itu vaskularisasi atau yang bisa dikatakan itu aliran darahnya seperti kita kembalikan lagi karena tadi kan jadi elevation supaya kembali ke jantung, kembali Hmm. ke otak, ya, supaya tidak ada bengkak tadi. Setelah itu E-nya itu kembali ke exercise. Jadi metode itu Exercise. panjang sih. Panjang. Jadi Panjang ya. si pas Berarti kalau dihitung tuh ada satu, dua, tiga, ada kurang lebih 9 ya urutannya ya, ada ya metodenya. ada 9. 9 langkah Makanya gitu ya. agak susah nanti kalau pasien-pasien kayak ibu rumah tangga gitu malah sakit malah kasihan dikasih peace and love. Tapi emang update-nya Oh, fisioterapi itu oke. gitu. Oke. Dan memang tidak, ini memerlukan, tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar ya untuk terapi ini. Ya biasanya uh, ya kita kasih waktu tuh 2 kali 24 jam gitu. Biasanya Hmm. remodelingnya Hmm. si saraf atau si otot itu ketika sakit itu biasanya 2 kali 24 jam ketika sakit. Inflamasi untuk menghilangkan inflamasi itu seperti apa gitu. Karena Oke, tidak bisa instan. Hmm, siap. Baik, terus ya, pertanyaan selanjutnya mungkin ini, oke, dari ya. Instagram. Saya sering angkat Hmm. beban, biasanya berapa lama terapi untuk cedera nyeri punggung? Oke, mungkin ini angkat beban ya, Hmm. di gym Ya biasanya ini nih. biasanya fitness ya. Mhm. Nah, soalnya pembebanannya itu berapa dulu? Saya nggak tahu berat badannya si pasien itu kan berapa. Kita harus tahu dulu berat badannya. Oke, Kalau berat over badan. kapasitas, ya over kapasitas pasti membutuhkan butuh proses yang lama juga. Makanya kita harus tahu dulu si pasien itu pembebanannya seperti apa. Setelah itu berat badannya si pasien seperti apa. Misalnya nih, misal ya, Kata. dia hanya Hmm. berat badannya 60 kilo, tapi dia mengangkat 100 kilo, otomatis kan badannya lebih tinggi. Nah, itu kan kita harus cek dulu. Nah, saya tidak bisa melakukan asesmen tanpa ada pasien sih sebenarnya. Fisioterapi itu tidak bisa melakukan asesmen tanpa pasien. Jadi misalnya nih, contoh kayak misalnya ujian gitu, tuntutannya seperti apa, jadi kita lakukan edukasi yang baik supaya takutnya nanti disalah kaprahkan kepada masyarakat yang atau teman-teman yang mendengarkan ini. Karena uh, kita saya ya khususnya tidak akan memberikan janji sebagai fisioterapi tidak akan Hmm. memberikan janji sembuh. Nah, saya sebagai fisioterapi akan memberikan bukti bahwasanya pasien itu akan sembuh gitu. Kalau janji ini 3 minggu sembuh, saya tidak akan gitu. Yang pasti saya memberikan bukti bahwasanya pasien itu akan sembuh gitu. Insya Allah gitu Dan Mas itu Teguh. memang tergantung dengan apa, nurut atau tidaknya mungkin di si pasien ini Iya. dengan saran dan arahan dari terapis itu sendiri tentunya ya. Jadi kita kan ada yang namanya home program. Nah, si pasien itu mengikuti nggak program latihan kita ketika di rumah. Kalau tidak mengikuti mah Hmm. ya kan sama aja. Kita udah melakukan edukasi, Hmm. kita lakukan sampai dengan kita evaluasi, tapi si pasien diem-diem aja di rumah, diem-diem aja kan susah kan gitu. Ya, apalagi kan kalau dalam pandemi saat ini kan orang yang Mm-mm. untuk biasanya enjoy mau terapi karena ada hal Mm-mm. lain, jadi pertimbangan lain, malah Mm-mm. ditunda-tunda gitu ya. Itu Ya, harus kalau bisa sih jangan bolos ya terapinya ya. Memang kalau misalkan untuk ya, di terapi di rumah itu bagaimana? Kalau misalkan dilakukan di rumah, apakah dipantau langsung oleh terapisnya atau bagaimana ya? biasanya kalau kita biasanya nih kalau kondisi-kondisi atlet itu yang sudah membaik atau udah pasca kita lakukan home program biasanya kasih metode
Ya kasih home program yang simpel-simpel aja. Takutnya nanti pasien terlalu semangat ya. Biasanya banyak sih pasien yang atlet gitu. Contoh nih, contoh real ada Marquez. Ya, dia kan kecelakaan Mark itu Marquez, pebalap. dipasang Oh iya. pembantu tuh ya yang itu kan dia kecelakaan kan kecelakaan setelah itu dia pasang pad and screw oleh dokter ortopedinya di sana dia terlalu semangat dia melakukan push up padahal itu belum healingnya si tulang itu belum untuk melakukan push up atau melakukan latihan-latihan yang pembebanan tapi akhirnya dia apa tuh namanya melakukan pembebanan yang terlalu banyak. Ini analisa saya ya, kita nggak tahu di lapangan siapa. Akhirnya kan pennya itu bengkok. Di tulang itu artinya pennya itu bengkok. Karena pembebanan yang terlalu Oke. tinggi. Uh, dia tidak mengikuti arahan yang ada di fisioterapi atau nggak tahu nih. Kita kan nggak tahu ya yang ada di lapangan siapa ya. Dia tidak mengikuti arahan bahwa healing tuh berapa apa tuh berapa bulan, berapa siklusnya kapan. Tidak mengikuti itu. Otomatis pennya itu kan bengkok. Otomatis dia mau dilakukan operasi ulang yang mengakibatkan malah tambah panjang lagi penyembuhannya. Gitu Mas Agil. Jadi kalau berbicara home program, harusnya pasien itu kasih programnya ya udah kamu latihan tuh seperti ini aja, jangan ditambah-tambahin. Kalau kamu mau ditambahin datang dulu ke fisioterapi atau ke rumah sakit terkait untuk menambah dosis. Biasanya kita ada fase-fasenya, ada fase 1, 2, sampai dengan 3, sampai dengan 4. Gitu. Tidak bisa kita lakukan fase-fase di awal. Tidak bisa. Misalnya nih, ini masih fase 1, kita kasih fase 2, tidak bisa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian. Siap. Oke, terus ada lagi nih kira-kira apa closing statement deh untuk sahabat Lira, baik itu pegiat olahraga yang baru mulai ataupun dari yang udah profesional atau udah atlet gitu ya. Mungkin baiknya kita tuh harus menjalani terapi atau mencegah cedera itu seperti apa? Oke. Buat teman-teman yang ada di sini ataupun dimanapun sahabat yang berada, khususnya untuk yang pencinta olahraga, jangan lupa ketika mau melakukan olahraga yang pertama adalah kita berdoa supaya diberi kesehatan sampai dengan selesai olahraga itu supaya diberikan kesehatan juga, keselamatan itu adalah pertama berdoa, jangan lupa berdoa dulu. Yang kedua adalah jangan lupa sebelum olahraga siapkan juga kondisi tubuhnya. Ketika kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembebanannya terlalu berat, jangan dibebankan. Itu, jangan dibebankan tubuh kita terlalu berat. Yang ketiga, jangan lupa stretching dulu. Misalnya high impact, tolong dengan sangat saya buat teman-teman ataupun saya yang ada di sini stretching lebih di apa ya namanya kalau bahasa awamnya pemanasan itu lebih Optimalkan diutamakan ya. dioptimalkan ya dioptimalkan setelah itu yang ke selanjutnya jangan lupa minum minuman yang misalnya lebih baiknya banyak putih aja yang jelas-jelas tidak mengandung apa-apa. Jangan sampai kita kehabisan cairan ketika olahraga udah semangat tapi misalnya goes ataupun sepak bola ataupun apa tidak minum itu salah karena tubuh kita metabolisme tubuh kita itu sangat penting menyerap cairan yang ada di tubuh kita gitu. Nah setelah itu ketika sudah selesai jangan lupa cooling down pemanasan setelah itu tanpa Pendinginan mungkin ya. relaksasi ya pendinginan ya sorry pendinginan bisa pendinginan stretching stretching ringan otot-otot itu supaya lemas lagi setelah itu jangan lupa kalau seorang atlet jangan tidur lama-lama jangan malam-malam jangan malam-malam makanan-makanan yang tidak berminyak setelah itu jangan sampai makan gorengan kalau itu seorang atlet teman-teman jangan sampai minyak-minyakan nasi padang dan yang pedes-pedes jangan
Semoga teman-teman yang ada di sini sehat semua, kita melewati pandemi ini dengan bahagia, kembali ke kebiasaan hidup kita masing-masing sebelum pandemi. Gitu. Kalau Oke. saya khususnya fisioterapi tetap melakukan aktivitas apapun itu tetap aktif, tetap juga tetap melakukan hal yang positif gitu buat teman-teman semua. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian untuk sesi Iya, bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan dapat apa ya bermanfaat untuk sahabat Lira dan lainnya. Nanti juga amin. untuk sahabat Lira yang lain yang baru bergabung, Hmm, yang ketinggalan informasi ini mungkin bisa ditonton lagi nih di IGTV-nya Lira Medica. Atau nanti kita juga siap, akan upload juga mungkin di YouTube. Baik, Mas Alfian, siap. terima kasih banyak. Mungkin Ya, saat saat ini sudah cukup mm-mm, sampai di sini gitu ya. Nanti kita akan siap. coba bahas tema yang lainnya dengan apa di lain hari. Terima kasih Mas Alfian. Makasih Mas Agil ya. Sehat Ya, selalu ya. buat sahabat Tika dan Mas Agil. Selamat siang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi bincang sehat kali ini bersama tim fisioterapi Rumah Sakit Lira Medica. Jadi mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita di apa ya bincang sehat berikutnya kita akan masih bersama tim fisioterapi, namun fokus tentang bagaimana fisioterapi yang tepat untuk kesehatan jantung. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nanti kita akan eh, upload lagi video ini bagi yang ketinggalan di IGTV-nya Lira Medica atau nanti kita bisa posting di YouTube juga. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.